tahun Islam ini atau Hijriyah ini ada sejarahnya, ada sebab. Yang mana waktu itu, ini di zaman Khalifah Umar bin Khattab, bulannya tahunnya 6 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Setelah Nabi meninggal 2,5 tahun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah. Kemudian beliau meninggal. Setelah Abu Bakar meninggal, digantikan oleh Umar. 3,5 tahun Umar menjabat, Islam sudah mulai tersebar luas sampai ke Syam dan Persia. Dan orang-orang mulai mengusulkan, bahwasanya berita di Persia orang punya tahun orang Persia pula. Di Syam orang Romawi punya tahun mereka pakai adalah tahun Masehi. Sedangkan kita orang Islam tidak punya tahun. Maka minta agar kalau bisa Islam ini punya tahun pula. Kemudian ada juga yang menyatakan latar belakangnya dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu an, bahwa dia menerima surat dari Umar bin Khattab. Tidak tanggal, tidak bulan, tidak tahun. Sedangkan dia waktu itu melihat orang-orang yang di luar Arab menulis surat pakai tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ada juga menyatakan ada yang mengirim surat kepada Umar. Dan Umar pun melihat di situ ada bulan Sya'ban. Di surat ini bulan Sya'ban. Dan Umar bertanya, ini bulan Sya'ban mana? Sya'ban sekarang atau yang kemarin? Sya'ban bulan tahun kini atau tahun petang? Sehingga orang yang saya tidak ada menjawab. Maka berdasarkan ini merasa perlu Islam itu punya tahun. Maka dikumpulkanlah para sahabat untuk musyawarah bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Maka ada yang mengusulkan, banyak riwayat nanti, ada yang mengusulkan kepada Umar agar tahun baru Islam itu dimulai sejak Nabi lahir. Tapi ini ditolak oleh Umar radhiyallahu anhu. Karena menghitung tahun dari kelahiran Nabi, pertama dia meniru-niru orang Nasrani. Karena orang Nasrani memulai hitung tahun itu dari kelahiran Nabi Isa. Jadi cak samo caro metong tahun awak je orang Nasrani. Awak tak boleh niru-niru dah. Orang Islam tak boleh meniru-niru gaya-gaya Nasrani, Yahudi dan agama lain tak boleh. Ku prinsip wala dan barra. Wala setia dengan Islam, barra berlepas diri dari selain Islam. Jangan tiru-tiru. Barang siapa meniru satu kaum maka dia termasuk kaum itu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Lalu adakah tahun sebelum Islam,
tahun baru Hijriah nih, bagaimana orang Arab menghitung tahun? Mereka menghitung tahun berdasarkan kejadian besar saja. Tahun gajah. Tahun gajah berarti tahun ketika terjadi penyerangan oleh pasukan bergajah. Abrahah menyerang Ka'bah, itu kejadian besar. Bila Nabi Ilayah di tahun pas pasukan bergajah menyerang Bana. Ambo sekitar 2 tahun sudah tu. Itu cara metongnya. Dan ini di orang-orang siswa masih ada cara metong mereka. Termasuk ene ambo. Ketika ambo tanya umur bala bara tahun bara ene lagi tak tahu lah dah. Tahun ditanya 1900 kan tak bisa lo nyebut anda. Cuman dia menyebutkan ambo lagi waktu gampo Padang Panjang. Alah gadis ketik je. Sadang batanak nasi wa pasti empari waktu dek goyang. Alah gadis ketik je. Lah pandai menolong kadapu. Itu seukurannya. Waktu gampo Padang Panjang. Berarti 1926 lah gadis ketik lah. Tambah juga 10 tahun kawah. Kon. 1926 lalu ya. Itu sampai sama je orang Arab dulu. Tahun gajah. Bila lah ya? Bara tahun sudah tu. Bara tahun sewalun tu. Maka usulan dari yang mengusulkan tahun Islam itu dimulai dari Nabi lahir ditolak karena menyerupai Nasrani. Dan itu akidah tauhid. Bagian dari tauhid itu wala dan bara. Tidak muah niru-niru Yahudi, Nasrani dan lain-lain. Kemudian ada yang mengusulkan sejak Nabi diangkat menjadi Rasul. Dan ini ditolak juga. Karena sejak diangkat Nabi menjadi Rasul, itu yang akan diingat-ingat cuman cerita hadiah saja. Nabi dihina, Nabi dilempari jo batu, itu nak dikana-kana orang nanti. Kemudian Bilal disiksa, Sumayyah ditusuk kemaluannya jo tombak oleh Abu Jahal. Artinya waktu itu masa Islam tertindas. Banyak tetesan air mata yang terjadi satu. Banyak tangisan. Jadi kau tidak pas dah. Menangis-menangis seumat nanti setelah maratok. Kematian sianu, penghinaan sianu, kasianu. Penghinaan yang didapatkan Nabi. Ada juga yang mengusulkan ketika Nabi wafat. Ketika Nabi wafat ini, tidak ada loh hikmah yang bisa diambil untuk umat secara umum. Karena sejak wafatnya Nabi, Islam, waktu itu umat Islam sangat terpukul, baibuati. Dia tidak lepas. Maka diusulkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ada yang katakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka sahabat yang dua ini mengusulkan, bagaimana kalau dimulai sejak Nabi hijrah? Sejak Nabi hijrah. Maka ini yang diterima oleh Umar bin Khattab. Karena sejak hijrah umat Islam memulai titik kejayaan. Titik awal kejayaan Islam itu dimulai dari hijrah. Diterima dia.
Karena yang akan diingat adalah masa kebangkitan Islam. Dan ini bagus untuk generasi seterusnya. Yang akan diingat oleh orang masa kebangkitan Islam. Yang awalnya tertindas di Mekah, mulai menampakkan taringnya di Madinah. Yang awalnya susah untuk mengamalkan dan mendakwahkan Islam, setelah di Madinah bebas mengamalkan Islam dan bebas mendakwahkan Islam ke seluruh dunia. Karena di Madinah mulai mengirim surat ke raja-raja Persia, raja-raja Romawi. Islam mulai tersebar. Yang Islam awalnya lemah di Mekah, setelah di Madinah Islam menjadi kuat. Artinya apa? Titik balik dari kemajuan Islam itu adalah hijrah. Itu titik balik. Apa yang akan kita pahami? Kalau untuk saat ini, maka bulan Muharram ini awal kebangkitan Islam. Tapi waktu itu, ini musyawarah lanjutannya, kapan bulannya dimulai? Kan tahunnya sejak Nabi hijrah. Hitungan bulannya bulan satunya belum. Ada yang mengusulkan mulai Rabiul Awal, sejak Nabi hijrah. Nabi hijrah itu di bulan Rabiul Awal. Tapi Umar memilih di bulan Muharram. Karena kebiasaan orang Arab, pertama kebiasaan orang Arab menghitung bulan itu dari Muharram. Itu pertama, kebiasaan. Kemudian yang kedua, di bulan Muharram inilah awal hijrahnya sahabat ke Madinah. Kalau Nabi hijrah itu lah puncaknya itu. Tapi awalnya Nabi loh, ketika haji di bulan Zulhijjah, orang-orang Madinah membaiat Nabi Zulhijjah, kemudian terjadi pembaiatan terhadap Nabi. Kemudian di bulan Muharram mulai orang hijrah ke Madinah. Awalnya memang di bulan Muharram, itu awal benar. Setelah semua orang hijrah, baru Nabi terakhir yang hijrah. Itu termasuk daripada akhlak seorang pemimpin. Lah selesai rakyatnya hijrah lah Haman, baru pemimpin kau terakhir nanpai. Dipastikannya loh lah barangke orang sadonya baru nyampai. Agak beda aja kini, ndak agak beda. Jauh jauhnya ya. Hanya inyo diselamatnya lo. Anak rakyat ko ekoli agak i. Jadi selamain diri wak lo. Bahkan bergembira atas penderitaan orang lain. Itu orang ini. Ini sifat seorang pemimpin. Kemudian inilah awal, kira penghitungannya dimulai Muharram dan tahunnya sejak Nabi hijrah. Semangatnya adalah titik balik kemajuan Islam. Seharusnya semangat awak kini kau. Mulailah bulan kini kau titik balik kemajuan dalam hidup. Baik dalam bernegara, baik dalam berkampuang, baik dalam keluarga, baik diri sendiri. Titik kemajuan Islam. Dari diri sendiri apa? Ya hijrah. Ada perubahan untuk kemajuan. Kemudian untuk keluarga adalah kemajuan dalam keluarga awak, dalam mengamalkan Islam. Dalam bernegara adalah kemajuan titik balik kemajuan Islam.
Di titik baliknya diawali dari bulan Muharram, hijrah. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Lebih. Jadi bukan memperingati satu Muharram itu dengan menyanyi Tala'al Badru Alaina. Yang dikana orang itunya disambutan ka Nabi. Nyanyikanlah nyanyi Tala'al Badru Alaina. Kalau kaji orang tarekat itu kaji kuli baru. Kuli-kulinya baru. Nah nisinya lah kaji. Kalau Buya Hamka menyebutkan itu kaji sampureh. Santan no nang kadiambiak. Ndak sampurehnya dong. Ada santan no batinggan sampureh na sana bambiak. Itu kecil Buya Hamka. Itu lo tagi umat kini tawa lo. Nan sampureh masa dia ambilnya. Nan santan pati kan tidak diambil dah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perayaan-perayaan ini semacamnya itu sampureh, kulit-kulit. Yang intinya kena perubahan, titik balik kemajuan. Tuh. Tapi ini bentuk usaha, baik secara individu maupun secara kelompok. Ada kemajuan. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.